Jadi kepada warganet Maledes yang mengatakan, oh di negaramu butuh itu artinya kemaluan laki-laki. Enggak. Membutuhkan itu di dalam kamusmu itu juga tertulis memerlukan. Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk teman-teman yang baru mampir di kanal ini dan bertanya mengapa saya menggunakan kosakata Maledes, teman-teman bisa melihat penjelasannya di video ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir dan bertanya mengapa saya menggunakan kalimat Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, teman-teman bisa melihat penjelasannya di video yang ini. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang beberapa kosakata yang menurut saya ini kosakata yang sering dijadikan bahan olok-olok oleh warganet Maledes, saya akan membacakan komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledes yang seringkali ajaib itu. Komentar ini menanggapi dari video saya yang saya unggah ketika saya mengatakan bahwa kosakata api di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu juga mempunyai definisi tenaga listrik atau arus listrik. Jadi kalau misalkan di rumahnya itu nggak ada listrik, dikatakan di rumahnya nggak ada api. Wah, bisa kebakaran dong kalau ada api. Dituliskan oleh Mas Rudi Handoko, korek api berarti korek listrik di Maledes. Gunung api berarti gunung listrik. Dibalas oleh Mas Rusdianto, iya juga ya, jin versi Maledes diciptakan dari listrik. Kemudian dari Mas Timbul Hamonangan, maaf Mas Pri, saya tamatan STM jurusan listrik tahun 1988 di Medan. Kemungkinan Maledes menganut pembelajaran kelistrikan dengan simbol positif, yaitu api, dan negatif 0. Jadi mereka menyebutkan elektrik menjadi listrik sama dengan api. Ya kalau kedua-duanya simbol itu positif dan negatif diadu cepat atau dipantik, akan ada percikan api. Cara berpikir yang cerdas. Nah, ini komentar dari warganet Maledes. Kalau Indonesia bilang butuh, di Maledes itu omongan lucah. Maksudnya alat kelamin laki-laki. Siapa bilang butuh itu bahasa lucah di negaramu? Siapa bilang? Yakin loh. Mau saya tunjukin isi kamusmu apa? Oke, mari kita bicara kosakata butuh. Butuh. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes mempunyai definisi pertama, kemaluan laki-laki. Definisi kedua, butuh itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dan itu mempunyai definisi memerlukan. Perhatikan teman-teman, membutuhkan, membutuhi. Itu sama dengan memerlukan. Jadi terlihat dengan sangat jelas ya teman-teman bahwa di Maledes itu kebingungan ketika mereka memberikan imbuhan. Dan ini menunjukkan bahwa imbuhan mean atau mekan itu disamakan dengan imbuhan mei. Membutuhkan dengan membutuhi itu didefinisikan sama dengan memerlukan. Artinya apa? Yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu tidak bisa membedakan ketika ada imbuhan mean atau mekan dengan mei. Mereka tidak bisa membedakan mendapatkan dengan mendapati. Jadi kepada warganet Maledes yang mengatakan, oh di negaramu butuh itu artinya kemaluan laki-laki. Enggak. Membutuhkan itu di dalam kamusmu itu juga tertulis memerlukan. Dan saya akan membacakan komentar dari warganet Maledes berikutnya. Indonesia itu nama negara, bukan nama bahasa. Nama bahasanya bahasa Melayu. Sekarang saya mau tanya dengan kamu, Maledes. Di definisi kedua, kosakata butuh, tertulis bahwa itu kosakata bahasa Indonesia. Lihat nggak ada tulisan ID-nya itu. Artinya apa? Pernyataanmu itu pepesan kosong. Hanya cakap besar saja.
Buktinya di dalam kamus lu sendiri tertulis ada itu bahasa Indonesia. Jadi yang tidak ada itu justru adalah bahasa Melayu di negaramu. Mengapa? Karena bahasa Melayu di negaramu itu bukan bahasa Melayu. Bagaimana kamu mengatakan itu bahasa Melayu kalau ada hospital, immigration, section, convocation, ngising, mumet, itu ada di dalam kamus bahasamu. Jadi itu bukan kamus bahasa Melayu. Itu kamus bahasa Melayu Rujak, atau kalau mau dikatakan lebih singkat, kamus bahasa Malaides. Karena hanya orang Malaides yang berbicara menggunakan kosakata itu. Orang Melayu asli yang ada di Indonesia tidak akan mengenal kosakata hospital, kosakata mumet, ngising itu sebagai bahasa Melayu. Jadi, untuk menjawab pernyataan warganet Malaides ini, tidak ada yang namanya bahasa Melayu Malaysia, itu tidak ada. Yang ada bahasa Melayu Rojak Malaides. Kosakata berikutnya yang ingin saya bicarakan adalah cuki. Cuki, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah permainan seperti main dam. Bercuki, ya berarti bermain cuki. Nah, apakah ada kosakata cuki di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides? Ada dong. Definisi pertama, sejenis permainan yang memakai buah dan papan seperti dam. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nyontek nggak? Nyontek. Dah, yang menarik, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides ada definisi kedua kosakata cuki. Itu dituliskan cukimai, bahasa kasar yang dimaksudkan puki makmu. Dan itu dituliskan bahasa Jakarta. Fitnah lagi kalian. Nah, ini membuat saya makin penasaran. Saya ingin melihat kosakata puki di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Didefinisikan sebagai kemaluan perempuan. Dan di situ ada kosakata turunannya, pukimai, yaitu kata makian yang sangat kasar. Tapi tidak ada cukimai di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ada kosakata puki di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides? Ada dong. Apa definisinya? Kemaluan perempuan. Jadi, di bahasa Malaides, kalau untuk kemaluan laki-laki itu mereka menyebutkan butuh, untuk kemaluan perempuan mereka sebutkan puki. Masih di definisi pertama ada namanya pukima, yaitu makian carut. Apakah itu sama definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya ada pukimai. Sedangkan di Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides, ada pukimai, ada cukimai. Lumayan lah ya, nambah perbendaharaan kosakata kalian. Ya, teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Orang Melayu ni masalahnya besar. Ya. Dan untuk mendidiknya, mengasuhnya kembali, kita harus kembali kepada satu doktrin yang berasaskan sistem nilai yang maju. Maksud saya maju itu sistem nilai yang positif, bukan yang merugikan. Saya cari satu isu ini sejak 2016. Satu isu yang akan menyentuh nurani Melayu, yaitu Hang Tuah. Saya dapati dengan bukti-bukti, bukan cakap saja, orang Melayu suka dongeng. Ya. Orang Melayu tidak pernah jujur dari sisi sejarah. Kerana itu orang Melayu tak boleh maju. Sebab sejarah memerlukan pemikiran kritis. Kalau tidak ada bukti, tak boleh pakai. Metode sejarah, kaedah sejarah harus mencontohi metode hadis. Bukan semua hadis boleh pakai. Kena yang ada jelas sumber. Mesti ada sumbernya, bukti bahawa Nabi berkata demikian. Sejarah tidak diterapkan secara jujur, maka dongeng-dongeng ini mengatasi sejarah.